Sebagian salaf dahulu mengatakan, sebagian ulama ya dahulu itu pernah mengatakan, kata mereka, qad ya'malul 'abdu adz-dzanba fa yadkhulu bihi al-jannata. Terkadang seseorang itu melakukan dosa lalu dia masuk surga karena dosanya. Wa ya'malu ta'ata fa yadkhulu biha an-nar. Dan ada seseorang yang dia mengerjakan dosa atau dia mengerjakan ketaatan gitu ya. Ada seorang yang dia mengerjakan ketaatan lalu dia masuk neraka sebab ketaatan dia itu. Ingat ini, perkataan yang sangat mendalam. Sebagian ulama dahulu ada yang mengatakan, ada kalanya seseorang itu melakukan dosa lalu dia masuk ke dalam surga sebab dosanya. Sebaliknya yang lain, ada orang yang melakukan ketaatan tapi ternyata dia masuk ke dalam neraka sebab ketaatan yang dia kerjakan itu. Bagaimana yang demikian ini? Karena seseorang yang dia melakukan dosa ini, dia melakukan dosa dan maksiat, ternyata dia menyesali dosanya. Dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merendah kepada Allah sehingga dia pun masuk surga. Sedangkan seseorang yang mengerjakan ketaatan tadi itu ternyata dia menjadi sombong dengan ketaatannya tadi. Gara-gara dia ini merasa semakin taat, merasa semakin suci, sehingga dia meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Ini istilah ulama. Sehingga dengan itu dia masuk ke dalam neraka. Kalau yang tadi dia mengerjakan dosa, kemudian habis itu dia menyesal di hadapan Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun masuk ke dalam surga. Karena dia telah menyesali dosa-dosanya. Tapi kalau yang kedua ini, dia mengerjakan ketaatan kepada Allah, semakin taat, tapi ternyata membuat dia semakin ujub, semakin berbangga diri, semakin sombong di hadapan manusia, merasa paling hebat, merasa paling layak untuk dipuji, sehingga meremehkan orang lain. Sehingga gara-gara itu dia masuk ke dalam neraka akhirnya, gara-gara ketaatan dia. Makanya sampai dikatakan ya oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, wa kullu wahidin min hadhihi al-athari anfa'u lil 'abdi min ta'atin tujibu lahu saulatan wa kibran. Kata beliau, semua ini ya itu ternyata lebih bermanfaat daripada ketaatan yang membuat seseorang itu semakin keras hatinya dan membuat dia itu semakin sombong. Jadi orang kalau seandainya dia maksiat dan itu ternyata maksiatnya mendorong dia untuk bertobat kepada Allah, membuat dia merendah di hadapan Allah, tawadhu, itu ternyata lebih bagus daripada orang mengerjakan ketaatan tapi membuat dia sombong. Kemudian wazdira'an bin nas, membuat dia itu meremehkan manusia. Wa ru'yatahum bi ainil ihtiqar, membuat dia itu memandang manusia itu sebagai makhluk yang rendah. Wala raiba anna hadza dzanba khairun 'indallahi wa aqrabu ila an-najati wal fawzi min hadzal mu'jibi bi ta'atihi. Kata beliau, tidak diragukan lagi bahwasanya dosa yang dilakukan oleh seseorang ini itu lebih mulia, lebih baik di hadapan Allah dan lebih mendekatkan kepada keberhasilan dan keberuntungan, yaitu surga, dibandingkan dengan orang yang berbangga diri dengan ketaatannya. Jadi daripada orang melakukan ketaatan tapi membuat dia sombong, lebih baik dia itu maksiat kemudian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya mas sekalian, perkataan semacam ini jangan dijadikan dalil untuk melakukan dosa dan maksiat. Maksudnya di sini orang yang sudah terlanjur dalam dosa dan maksiat, bukan sengaja. Kalau sudah terlanjur dalam dosa dan maksiat, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini lebih mulia daripada orang yang terus di atas
ketaatan, apalagi membuat dia sampai ujub dan sombong di hadapan manusia.